Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. A'udhu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lama. Pemirsa, sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara meruqyah rumah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka cara meruqyah rumah adalah dengan cara membacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Dalam hadis Muslim riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna asy-syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kemudian masih dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasra wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah, karena membiasakannya, menetapkannya, merutinkannya membaca Al-Baqarah itu adalah sebuah keberkahan, dan meninggalkannya adalah sebuah penyesalan, dan para dukun tidak bisa melakukannya. Dalam dua hadis ini sangat jelas bahwa kita dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Maka sebelum rumah itu ditempati, maka seharusnya setiap kita meruqyah rumah itu dulu dengan cara membaca surah Al-Baqarah. Bagaimana cara membacanya? Tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW tentang tata cara membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Berarti dibolehkan membacanya sekali duduk langsung khatam dari awal sampai akhir surah Al-Baqarah, dan dipastikan suara bacaan kita terdengar ke semua ruangan yang ada di dalam rumah itu. Maka jika ruangannya lumayan luas, rumahnya lumayan luas, maka sang pembaca sebaiknya menggunakan mikrofon, menggunakan sound, supaya suara itu terdengar kemana-mana. Atau bisa juga membacanya dengan cara dicicil. Tidak mesti satu kali duduk khatam Al-Baqarah. Boleh dibikin 2 kali, boleh dibikin 3 kali. Yang penting semakin cepat khatam itu semakin baik. Dan boleh juga membacanya oleh beberapa orang. Kan Al-Baqarah ini lumayan 2 juz setengah, sekitar itu. Maka boleh dibaca, dibagi-bagi oleh ke beberapa orang, sehingga Al-Baqarah itu semua ayatnya dibaca oleh 2 atau 3 orang atau lebih. Yang penting adalah bagaimana kita sebelum menempati rumah itu, kita bisa membacakan surah Al-Baqarah di rumah itu. Karena kata Rasul, syaitan, jin akan keluar, akan kabur, akan lari dari rumah yang dibacakan surah. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang kedua, kita membaca surah Al-Baqarah sambil meruqyah air. Kita siapkan di depan kita seember air, segalon air atau 1 bak air. Kita bacakan surah Al-Baqarah. Kemudian selesai membaca, air itu kita cipratkan ke sudut-sudut rumah.
kita cipratkan ke sudut-sudut rumah, kita siramkan ke sisi-sisi rumah, dan airnya juga bisa kita gunakan untuk mengepel lantai. Sisanya bisa untuk menyiram tanaman, pepohonan yang ada di depan, di sekitar rumah kita. Itulah cara yang kedua. Kemudian ketika setelah beberapa jam atau setelah sekian hari di rumah kita muncul sesuatu yang tidak mengenakan, muncul bau busuk, banyak binatang-binatang kecil mati, maka tak usah panik, tak usah takut. Itu berarti dengan izin Allah, jin-jin yang ada di rumah kita telah tewas. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang ketiga meruqyah rumah kita adalah dengan cara terus melanjutkan tilawatul Quran di rumah kita. Tidak hanya mesti Al-Baqarah, kita lanjutkan kepada surah yang lainnya. Sungguh bagus kalau minimal 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan kita khatam Quran di rumah kita. Kemudian juga perbanyak sholat-sholat sunnah di rumah kita, sholat duha, sholat tahajud. Karena sholat fardu tentunya bagi laki-laki afdolnya adalah di masjid. Terus berbanyak zikir pagi dan sore, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, terus berzikir. Itu adalah salah satu cara kita meruqyah rumah kita, sehingga rumah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan jin, dari gangguan-gangguan setan. Sahabat Uja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian 3 cara kita meruqyah rumah kita sehingga terhindar dari gangguan jin, terhindar dari gangguan tukang sihir, dan rumah kita menjadi rumah yang aman, nyaman, keluarga kita menjadi keluarga harmonis. Jangan lupa lakukan terus meruqyah rumah itu dengan cara membaca Al-Baqarah, kemudian melanjutkan tilawah-tilawah berikutnya di hari-hari berikutnya, dan yang ketiga memperbanyak ibadah, sholat sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.